Oke, langsung aja. Sekarang kita masuk ke kunci jawaban kelas 4, tema 3, halaman 55, 56, 57, 58, 59, 60, dan yang terakhir halaman 61. Oke ya, sekarang kita akan mulai dari kunci jawaban halaman 55 dan halaman 56 di bagian ayo berdiskusi. Oke, sekarang mari kita baca sama-sama. Dayu mempunyai hewan peliharaan, ayo kita baca cerita Dayu. Nah, di bawahnya ini ada cerita yang berjudul Dayu dan si Mungil. Oke, mari kita baca ya. Sudah sejak lama, Dayu ingin punya hewan peliharaan. Dayu ingin memelihara kucing. Dulu ibu berjanji Dayu boleh memelihara kucing ketika Dayu sudah cukup besar. Kata ibu, Dayu bisa mempunyai hewan peliharaan jika sudah mandiri dan bisa bertanggung jawab. Sekarang Dayu sudah kelas 4 SD, senang sekali hatinya ketika suatu hari ibu memberi izin untuk memelihara seekor kucing. Setiap hari, kucing belang berwarna hitam coklat itu berkeliaran di halaman rumah Dayu. Dayu memberinya nama si Mungil, sesuai dengan tubuh mungilnya. Benar kata ibu, ternyata memelihara hewan membutuhkan tanggung jawab. Seandainya Dayu masih kecil, belum mandiri dan belum bisa mengurus dirinya sendiri, tentu si mungil menjadi tidak terurus. Setiap hari, Dayu bertanggung jawab untuk memberi makan si mungil. Dayu juga harus menjalankan kewajiban untuk membersihkan kotoran si mungil. Ibu juga meminta Dayu untuk rutin membersihkan keranjang tidur si mungil. Dayu pun menjalankannya dengan senang hati. Ia sayang pada si mungil. Dayu tahu ia harus memberi hak si mungil untuk hidup terurus, nyaman, dan senang tinggal bersama Dayu. Ibu memberi Dayu hak memelihara hewan. Dayu pun harus menjalankan kewajiban untuk mengurus kebutuhan si mungil. Nah, itu tadi adalah bacaannya. Sekarang kita ke bawahnya. Di sini ada beberapa pertanyaan. Mari kita baca sama-sama. Berdasarkan teks di atas, diskusikan pertanyaan berikut. Pertanyaan nomor 1. Hewan apa yang dipelihara Dayu? Nah, untuk jawabannya adalah hewan yang dipelihara oleh Dayu adalah kucing. Nah, ini jawaban nomor 1, silahkan bisa kalian salin di lembar jawab kalian masing-masing. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Bagaimana perasaan Dayu ketika memelihara hewan peliharaan? Jawabannya yaitu Dayu merasa senang sekali ketika suatu hari ibu memberinya izin untuk memelihara seekor kucing. Oke ya, sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Apa yang dilakukan Dayu terhadap hewan peliharaannya? Jawabannya yaitu Dayu memberi makan, membersihkan kotoran, dan membersihkan keranjang tidur si mungil. Selanjutnya pertanyaan nomor 4. Apakah Dayu sudah mendapatkan haknya? Jelaskan. Jawabannya yaitu Dayu sudah mendapatkan haknya yaitu memelihara kucing. Lanjut, sekarang kita ke pertanyaan nomor 5. Apakah Dayu sudah melaksanakan kewajibannya? Jelaskan. Jawabannya yaitu Dayu melaksanakan kewajibannya dengan memberi makan, membersihkan kotoran, dan membersihkan keranjang tidur si mungil. Oke, itu tadi adalah jawaban nomor 5. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 6. Apakah Dayu sudah melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang? Jawabannya yaitu sudah. Dayu mendapatkan haknya untuk memelihara kucing dan melaksanakan kewajibannya yaitu memberi makan, membersihkan kotoran, dan membersihkan keranjang tidur si mungil. Oke, itu tadi adalah jawaban untuk nomor 1 hingga nomor 6. Silahkan kalian bisa jeda dulu video ini. Kalian tulis dulu setiap jawaban yang ada di video ini hingga selesai. Baru setelah selesai menulis jawabannya, silahkan kalian bisa lanjut lagi menonton video ini. Oke ya, jika sudah selesai menulisnya, sekarang kita lanjut ke bawahnya. Sampaikan hasilnya di depan kelas, tulislah hak dan kewajiban kita terhadap hewan peliharaan. Nah, untuk jawabannya di sini sudah saya sediakan, silahkan bisa kalian salin di lembar jawab kalian. Oke, mari kita baca untuk jawabannya. Tulislah hak kamu ketika memelihara hewan, yaitu bermain dengan hewan peliharaan, mendapatkan hiburan dari hewan peliharaan, dan hilang rasa kesepian. Selanjutnya, tulislah kewajibanmu ketika memelihara hewan, yaitu memberi makan dan minum hewan peliharaan, membersihkan dan memandikan binatang peliharaan, serta memberikan dan membersihkan kandang hewan peliharaan. Nah, itu dia jawabannya, silahkan bisa kalian tulis di lembar jawab kalian. Sekarang kita lanjut ke bawahnya. Tulislah dampak jika kamu melaksanakan kewajiban terhadap hewan peliharaan. Nah, untuk jawabannya yaitu untuk kewajiban memberi makan, dampak bagi hewan
hewan kenyang dan kebutuhan makannya terpenuhi. Dampak bagi lingkungan sekitar, hewan tidak berkeliaran mencari makan di tempat lain dan mengganggu orang. Selanjutnya, kewajiban memandikan dan merawat hewan. Dampak bagi hewan yaitu kebersihan hewan terjaga. Dampak bagi lingkungan sekitar yaitu lingkungan bersih. Selanjutnya, kewajibannya yaitu membersihkan kandang. Dampak bagi hewan yaitu kesehatan hewan terjaga. Dampak bagi lingkungan sekitar yaitu lingkungan bersih, tidak bau kotoran hewan. Selanjutnya, kewajibannya yaitu memberikan kasih sayang. Dampak bagi hewan menjadi penurut. Dampak bagi lingkungan sekitar yaitu hewan tidak mengganggu orang lain. Nah, itu jawabannya. Silahkan bisa kalian tulis dulu, kalian jeda dulu video ini. Kalian tulis hingga selesai, baru setelah selesai silahkan kalian bisa lanjut lagi menonton video ini. Oke, jika sudah selesai menulisnya, sekarang kita lanjut ke pertanyaan di bawahnya. Tulislah dampak jika kamu tidak melaksanakan kewajiban. Untuk jawabannya di sini, untuk kewajiban tidak memberi makan, dampak bagi hewan yaitu hewan kelaparan. Dampak bagi lingkungan sekitar yaitu hewan berisik karena lapar sehingga mengganggu orang lain. Selanjutnya, kewajibannya tidak memandikan dan merawat hewan. Dampak bagi hewan yaitu hewan menjadi bau dan kotor. Dampak bagi lingkungan sekitar yaitu hewan mengeluarkan bau busuk yang mengganggu orang lain. Selanjutnya, kewajibannya yang tidak dilaksanakan yaitu tidak membersihkan kandang. Dampak bagi hewan yaitu hewan mudah sakit dan kotor. Dampak bagi lingkungan sekitar, udara menjadi bau dan lingkungan tidak sehat. Oke, selanjutnya kewajibannya tidak memberikan kasih sayang. Dampak bagi hewan menjadi pemarah. Dampak bagi lingkungan sekitar, hewan mengganggu orang lain. Nah, itu jawabannya. Silahkan kalian tulis dulu di lembar jawab kalian masing-masing. Oke, sekarang kita lanjut ke bawahnya. Kita sekarang masuk ke kunci jawaban halaman 57 di bagian ayo menulis. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu mempunyai hewan peliharaan? Apakah kamu sudah merawatnya? Tulislah ceritamu. Hal-hal yang kamu tulis yaitu nomor 1, hewan peliharaanmu. Nomor 2, kenapa kamu merawatnya? Nomor 3, bagaimana kamu merawatnya? Nomor 4, apakah kamu sudah melaksanakan kewajibanmu? Nomor 5, dampak bagi hewan peliharaan dan lingkunganmu. Nomor 6, apakah kamu sudah mendapatkan hak? Nomor 7, apakah kamu sudah melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang? Nomor 8, rencanamu untuk memperbaiki jika hak dan kewajiban belum seimbang. Nah, untuk jawaban ini tiap anak bisa berbeda-beda tergantung dari hewan peliharaan kalian masing-masing ya. Di sini untuk contoh jawabannya saya tuliskan seperti ini. Ini untuk bacaannya, mari kita baca sama-sama. Kelinciku yang manis. Di rumah, aku memelihara seekor kelinci berbulu hitam. Kelakuannya yang menggemaskan dan tingkah lakunya yang selalu aktif sehingga aku menamakan dia si manis. Kelinci tersebut belum lama ku pelihara, baru sekitar 2 mingguan. Si manis ku peroleh sebagai hadiah kenaikan kelas dari ibuku. Aku memelihara si manis dengan penuh perhatian. Setiap pagi sebelum berangkat ke sekolah, aku selalu memberinya makan dan minum. Setiap hari Minggu, aku juga membersihkan kandang si manis. Si manis sekarang tumbuh dengan sehat. Biasanya, sepulang sekolah, si manis ku keluarkan dari kandang agar dia bisa bergerak bebas. Setelah penat belajar, biasanya aku bermain-main dengan si manis. Aku merasa terhibur dan merasa sangat senang. Tingkah lakunya yang lucu, gerakan kepalanya manggut-manggut selalu membuat aku tertawa. Apalagi kalau dia mengendus-endus kakiku. Ada rasa geli, tapi aku sangat menyukainya. Tidak lupa, setiap minggu aku juga memberikan kesehatan si manis ke dokter. Tidak lupa setiap minggu aku juga memeriksakan kesehatan si manis ke dokter hewan agar kesehatannya tetap terjaga. Aku merasa sangat senang memiliki si manis karena dapat menghiburku sehingga aku merasa senang. Si manis pun mungkin dalam hatinya merasa senang karena diperhatikan dan dipelihara dengan baik. Nah, itu adalah contoh jawabannya. Silakan untuk jawabannya kalian sesuaikan dengan hewan peliharaan kalian masing-masing. Oke ya, sekarang kita lanjut masuk ke kunci jawaban halaman 57, 58, dan halaman 59. Kita masuk di bagian ayo mencoba. Dayu selalu memberi minum untuk kucing peliharaannya. Setiap kali minum, kucingnya menghabiskan 3/4 gelas kecil. Jika kucing Dayu minum sebanyak 5 kali, berapa banyak air yang dibutuhkan? Nah, ini jawabannya sudah saya sediakan.
Ini dia jawabannya. 5 dikali 3/4 sama dengan 3/4 mendekati 1 sama dengan dibulatkan menjadi 1 sama dengan 5 dikali 1 sama dengan 5 gelas. Oke ya, itu adalah jawabannya untuk soal di atasnya tadi. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana menaksirkan hasil perkalian pecahan? Masih ingatkah kamu dengan pecahan acuan? Pecahan acuan adalah 0, setengah, dan 1. Taksirlah nilai berikut. Nah, di sini jawabannya sudah saya sediakan ya. Silahkan kalian bisa salin jawaban ini di lembar jawab kalian. Untuk nomor 1, 3/4 dikali 5. Nilai 3/4 mendekati 1, jadi hasil penaksirannya adalah 1 dikali 5 sama dengan 5. Selanjutnya nomor 2, 6/8 dikali 2/3. Nilai 6/8 mendekati 1, nilai 2/3 mendekati 1. Jadi hasil penaksiran adalah 1 dikali 1 sama dengan 1. Oke, lanjut sekarang kita ke nomor 3. 2/15 dikali 4, nilai 2/15 mendekati 0, nilai 2/15 mendekati 2. Jadi hasil penaksiran adalah 2 dikali 4 sama dengan 8. Oke, lanjut sekarang kita ke nomor 4. 3 1/15 dikali 2 4/5, nilai 1/15 mendekati 0, nilai 3 1/15 mendekati 3, nilai 4/5 mendekati 1, nilai 2 4/5 mendekati 3. Jadi hasil penaksiran adalah 3 dikali 3 sama dengan 9. Nah, itu jawabannya, silahkan bisa kalian salin di lembar jawab kalian. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan di bawahnya. Apa yang bisa kamu simpulkan? Bagaimana cara menaksirkan perkalian pecahan? Jawabannya yaitu, menaksirkan perkalian pecahan dapat dilakukan menggunakan pecahan acuan yaitu 0, setengah, dan 1. Apabila nilai pecahan mendekati 0, maka dibulatkan ke bawah. Apabila pecahan mendekati setengah, maka dibulatkan ke setengah. Apabila pecahan mendekati 1, maka dibulatkan ke atas. Oke ya. Itu adalah jawabannya, bisa kalian tulis di lembar jawab kalian. Selanjutnya kita ke bawahnya. Buatlah soal perkalian dari bilangan berikut, mintalah temanmu untuk menaksirkan hasilnya. Oke, ini adalah gambarnya, silahkan bisa kalian lihat. Nah, sekarang kita ke bawahnya, di sini ada jawabannya. Soal 3/7 dikali 4, jawabannya yaitu 3/7 mendekati 0 sehingga dibulatkan menjadi 0. Hasil perkalian sama dengan 0 dikali 4 sama dengan 0. Untuk soal yang kedua, 1/7 dikali 5/9. Untuk jawabannya 1/7 lebih dekat ke 0 sehingga dibulatkan menjadi 0. 5/9 lebih dekat ke 1 dibulatkan menjadi 1. Hasil perkalian 0 dikali 1 sama dengan 0. Soal yang ketiga, 4/5 dikali soal selanjutnya ya. Oh, ini pertanyaannya ya. Untuk soal selanjutnya itu 3 4/5 dikali 5 1/8. Jawabannya yaitu 4/5 lebih dekat ke 1 sehingga dibulatkan menjadi 4. 1/8 lebih dekat ke 0 sehingga dibulatkan menjadi 5. Hasil perkalian 4 dikali 5 sama dengan 20. Oke ya, itu silahkan bisa kalian salin soal-soal tersebut di lembar jawab kalian. Lanjut kita masuk ke kunci jawaban halaman 60 dan halaman 61 di bagian ayo berkreasi. Di sini ada perintah amati mozaik berikut, diskusikan dengan teman kelompokmu. Nah, ini ada gambar mozaik. Oke ya, kita lanjut ke bawahnya. Ini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan nomor 1, apa itu mozaik? Jawabannya yaitu, mozaik merupakan karya seni rupa 2 atau 3 dimensi. Mozaik ini menggunakan bahan dari keping-keping yang dipotong-potong atau utuh, misalkan biji-bijian. Nah, itu jawaban nomor 1, silahkan bisa kalian tulis di lembar jawab kalian. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 2, bagaimana teknik membuatnya? Jawabannya yaitu, teknik membuatnya dengan ditempel dengan lem pada bidang datar. Oke. Pertanyaan selanjutnya nomor 3, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan saat membuat mozaik? Jawabannya yaitu, yang perlu diperhatikan adalah pada saat pengerjaan mozaik ini diperlukan kesabaran dan ketelitian guna mendapatkan hasil yang bagus. Karena proses penempelan kertas cukup memerlukan waktu yang cukup lama. Untuk pembelajaran awal dapat dilakukan dengan cara
Ketika pemotongan kertas dapat menggunakan potongan kertas yang ukuran potongannya tidak terlalu kecil, sehingga selain itu dapat dilakukan dengan memisahkan warna kertas atau diamkan potongan kertas dengan warna yang terpisah. Hal ini dapat memudahkan siswa dalam mengerjakan mozaiknya. Nah, itu jawabannya, silahkan bisa kalian tulis dulu di lembar jawab kalian. Sekarang kita lanjut ke bawahnya. Dalam diskusimu, tentu teman-temanmu berbeda dari hal ide dan cara pandang. Apakah hal itu memperkaya hasil dari kelompok kamu? Tulis hasil yang kamu dapatkan ketika berdiskusi dengan temanmu. Oke, untuk jawabannya, mozaik merupakan karya seni rupa 2 atau 3 dimensi. Mozaik ini menggunakan bahan dari keping-keping yang dipotong-potong atau utuh, misalkan biji-bijian. Teknik membuat dengan ditempel lem pada bidang datar. Bahan-bahan yang bisa digunakan untuk mozaik adalah kertas tebal, daun, biji-bijian, kepingan kaca, pecahan keramik, dan lain-lain. Pada umumnya, mozaik tidak diwarnai. Pembuatan mozaik mengkreasikan komposisi warna dari bahan-bahan yang ditempel. Oke, itu tadi jawabannya, bisa kalian tulis di lembar jawab kalian. Sekian dari video kali ini, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.